Duel klasik antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung berakhir imbang dalam laga pekan ke-23 yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga. Namun laga ini mendapatkan sorotan dari para netizen, terutama Bobotoh di babak pertama, di mana striker Persija, Marco Simic, melakukan aksi konyol di menit ke-16. Ia melakukan pelanggaran tidak perlu kepada Beckham Putra. Sikut Marco Simic dengan sengaja mengenai wajah Beckham Putra. Namun anehnya, wasit tidak melakukan cek VAR. Apabila cek VAR, tidak menutup kemungkinan sikutan sengaja Marco Simic akan berbuah kartu merah. Wasit hanya mengganjar pelanggaran konyol Marco Simic dengan kartu kuning. Keputusan ini membuat Bobotoh dan para pencinta sepak bola berang. Bobotoh langsung memberikan sindiran menohok hingga menyebutkan VAR tidak ada gunanya di laga Persib menghadapi Persija. VAR tidak ada di laga ini, ungkap salah satu Bobotoh. Simic mirip kayak Vergonzi, tapi beda nasib, gara-gara tidak cek VAR. Tiron dijepit dua kaki, tidak cek VAR juga. VAR-nya menghilang, VAR is bullshit, VAR-nya rusak, dan lain sebagainya. Sebelumnya, hal serupa terjadi pada laga Persis Solo menghadapi Persik Kediri. Saat itu, laga baru bermain beberapa detik. Namun, Ramiro Vergonzi sengaja menyikut gelandang Persis Solo Sutanto. Vergonzi pun mendapatkan kartu merah. Di laga lainnya, saat Dewa United menghadapi Madura United, Ricky Kambuaya mendapatkan kartu merah setelah kedapatan menyikut pemain Madura United. Wasit memberikan kartu merah setelah menyaksikan tayangan VAR. Namun di laga Persib menghadapi Persija, tidak ada call dari ruang VAR untuk pengecekan pelanggaran Simic tersebut tuntasnya. Persib Bandung harus puas bermain imbang 2-2 saat dijamu Persija pada pekan ke-23. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama meski mendominasi permainan, Maung Bandung mampu bangkit di paruh kedua berkat gol Nick Wipers dan David Da Silva. Pelatih Persib Boyan Hodak menyoroti performa lini belakang timnya yang gagal mengantisipasi umpan silang lawan. Ia menyesalkan bagaimana tim tuan rumah yang mampu mencetak 2 gol meski tidak terlalu banyak menekan. Sebelumnya, kami sebenarnya bisa 5-6 kali memasuki kotak penalti mereka, tapi tidak bisa mencetak gol. Mereka hanya memasuki kotak penalti beberapa kali, tapi bisa mencetak 2 gol. Pelatih asal Kroasia itu mengaku bahwa masalah utama timnya di babak pertama adalah kurangnya respon dalam menghadapi crossing. Jika itu terjadi, itu artinya kami tidak bisa menghentikan crossing yang mereka kirimkan, dan itu menjadi masalah. Para pemain tahu itu, tapi mereka tidak melakukan reaksi terbaik. Namun, Boyan mengapresiasi kebangkitan anak asuhnya, terutama karena mereka mampu membenahi lini belakang. Namun, ia tetap menegaskan bahwa masalah di babak pertama harus segera dibenahi untuk pertandingan selanjutnya menghadapi Madura tuntasnya. Video viral memperlihatkan bapak-bapak memakai jersey Persib dikejar sekelompok pemuda di stasiun. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak kronologi bapak-bapak memakai jersey Persib berawal saat ia berada di stasiun Jatinegara, Jakarta Timur. Seorang pria memakai jersey Persib berwarna biru terlihat berlari hingga menyeberangi rel kereta. Sekelompok pria terdiri dari 3 orang, 2 diantaranya memakai jaket hitam, berlari mengejar bapak-bapak tersebut. Mereka pun sempat memukulinya. Bapak itu pun segera diselamatkan petugas keamanan PT KAI di stasiun Jatinegara. Setelah itu, sekelompok pria tersebut kemudian kembali.
Unggahan video itu pun viral di media sosial dan menuai banyak reaksi dari warganet. Banyak dari warganet menyayangkan aksi tersebut karena bapak-bapak dinilai tidak tahu rivalitas kedua tim tersebut. Belakangan diketahui, korban bapak-bapak yang dikeroyok menggunakan jersey Persib itu merupakan berkebutuhan khusus. Sangat tidak berperi kemanusiaan tuntasnya. Jadi motor mah kosong mah kabur. Jadi motor mah kosong mah kabur. Kapten tim Persib Bandung, Mark Locke, mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekan timnya disemprot oleh sang pelatih Boyan Hodak setelah kecolongan 2 gol oleh tuan rumah Persija pada babak pertama. Mark Locke membeberkan bahwa saat jeda babak pertama, Boyan Hodak memarahi para pemain Persib dengan meminta anak asuhnya untuk bermain lebih sabar. Coach Boyan bilang harus sabar, ini bukan yang pertama kali. Dia sedikit marah, tapi oke, di sepak bola kita semua tahu juga permainan di babak pertama kita banyak peluang, tapi mereka cetak gol dari 2 peluang. Tidak hanya sekedar marah, pelatih asal Kroasia tersebut juga memacu semangat para punggawa Persib Bandung untuk bisa menyamakan kedudukan di babak kedua. Usaha Persib pada akhirnya berhasil dilakukan lewat gol cantik Nick Kuipers dan David Da Silva. Selain itu, Mark Locke juga mengungkapkan bahwa sang pelatih berhasil meyakinkan para pemainnya untuk percaya diri dan sadar akan kualitas mereka yang sangat bagus. Sehingga selama babak kedua, berusaha terus-menerus untuk mencetak gol ke gawang Persija. Coach Boyan juga tahu kita percaya diri, kita bisa comeback karena kualitas tinggi. Dan akhirnya kita coba lagi dan berhasil tuntasnya. Persib Bandung menyesalkan insiden pelemparan yang melukai salah satu pemainnya, Tyrone Del Pino. Insiden tersebut terjadi setelah pertandingan menghadapi Persija pada pekan ke-23 di Stadion Patriot Candrabaga. Melalui laman resmi Persib, Persib menilai insiden tersebut mencoreng jalannya pertandingan yang sebenarnya berjalan lancar dan penuh sportivitas. Head of Communication PT Persib Bandung, Adi Pratama, mengatakan insiden pelemparan yang menimpa Del Pino sangat disayangkan dan tidak seharusnya terjadi. Pelemparan yang terjadi setelah pertandingan sangat disayangkan. Kami menilai hal tersebut tidak seharusnya terjadi. Keamanan di stadion harus tetap menjadi prioritas utama, baik bagi pemain, ofisial maupun supporter. Insiden seperti ini tidak mencerminkan semangat fair play yang harus dijunjung tinggi dalam sepak bola. Saat ini Persib tengah mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait insiden tersebut. Informasi yang diperoleh akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik itu berupa laporan resmi kepada pihak berwenang maupun evaluasi internal. Kami berkomitmen untuk mendalami kejadian ini dengan serius. Langkah-langkah yang tepat akan diambil berdasarkan hasil investigasi yang sedang berlangsung tuntasnya.